Oke, lanjut dua kabar yang cukup greget nih bos. Nah, kali ini yang pertama datang dari proyek jet tempur siluman Turki, yaitu jet tempur Kaan. Di mana baru-baru ini heboh, Mama Rika dikabarkan telah memblokir lisensi dan penjualan mesin jet tempur F-110-nya kepada Turki. Nah loh, cukup amsyong nih bos. Lantas pertanyaannya nih, bagaimana kelanjutan jet tempur Kaan? Apakah mesin jet tempur buatan lokal TF-35.000-nya sudah ready? Atau apakah Turki bakal melirik mesin buatan Rusia ataupun Tiongkok? Serta bagaimana implikasinya dengan negara kita Indonesia, di mana negara kita adalah mitra luar negeri pertama Turki yang berani bekerja sama dalam proyek jet tempur siluman Turki ini? Bagaimana nasib Indonesia? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua yang tak kalah greget, jika Turki sedang pusing tujuh keliling. Nah, negara Prindavan India bersama Raski Rusia kini malah membuka peluang mantap baru bos. Di mana Prindavan India kabarnya telah membidik 7 skadron Su-57 Rusia dan mau dibuat di dalam negeri. Nah loh, penasaran beritanya? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, jadi program jet tempur generasi kelima Kaan yang selama ini menjadi kebanggaan Turki tiba-tiba dihantam badai politik bos. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, Menlu Turki yaitu Mr. Hakan Fidan baru-baru ini menyatakan bahwa Kongres Mama Rika telah memblokir lisensi ekspor mesin turbofan GE F-110 buatan Mama Rika bos. Padahal mesin ini adalah jantung sementara bagi TUSAS untuk mempercepat pengiriman jet tempur Kaan sebelum mesin buatan dalam negeri dari TR Motor benar-benar matang bos. Dan langkah AS ini pun disebut-sebut muncul dari jejak panjang ketegangan sejak pembelian sistem S-400 Rusia oleh Turki, kemudian sanksi kaca hingga perselisihan soal Suriah dan Rusia. Nah, kini titik krusialnya, masalah utamanya adalah pada rencana produksi massal jet tempur Kaan mulai tahun 2028. Di mana Turki berharap mendapat sekitar 100 mesin F-110 untuk membangun 50 unit pertama sebelum engine buatan TR Motor siap. Dan tanpa lisensi ekspor tambahan, nah semua rencana itu ya bakal terancam molor bos. Bagi Turki, pemblokiran mesin ini bukan sekedar persoalan teknis, tapi juga menguji kesabaran mereka bos. Karena di satu sisi mereka kini sedang melobi Hungaria dan Italia untuk jadi mediator agar Mama Rika membatalkan blokade mesinnya. Tapi di sisi lain, Turki juga membuka kemungkinan untuk membeli mesin Rusia atau Tiongkok. Menlu Turki, Mr. Fidan ini pun dengan halus telah memperingatkan Amerika bahwa bila tidak ada kesepakatan tercapai segera, paling lambat tahun 2028, itu adalah tahun yang menandai kematangan program Kaan sekaligus akhir masa jabatan kedua Donald Trump, maka Turki mungkin terpaksa mempertimbangkan pemasok mesin alternatif, kemungkinan dari Rusia atau Tiongkok, negara-negara yang dianggap musuh oleh Amerika. Dengan Rusia katanya ada mesin Saturn AL-41 bos, dan dengan Tiongkok ada mesin WS-15, yang keduanya sudah terbukti tangguh. Namun jelas semua opsi ada resikonya bos. Dan keputusan Kongres ini pun jadi sinyal keras bahwa aliansi NATO yang diikuti Turki tidak otomatis menjamin akses teknologi canggih dari Mama Rika. Nah, lantas pertanyaannya, apa implikasinya bagi Turki saat ini dan bagi kita Indonesia yang kemarin sudah teken perjanjian join dalam pengembangan jet tempur ini? Oke, jadi pemblokiran mesin F-110 ini pun membuat Turki harus memutar otak kepala pening bos. Bagi Turki dampak langsungnya yaitu bisa terjadi penundaan produksi massal jet tempur Kaan, ketergantungan lebih lama pada jet tempur F-16-nya, serta juga membuat tekanan untuk mempercepat program mesin TF-35K-nya yang baru diperkirakan matang pada tahun 2029 nanti. Pemerintah Turki kini juga harus meningkatkan belanja riset dan manufaktur, memperluas anggaran pertahanan, bahkan mungkin mengorbankan program lain agar proyek Kaan tetap hidup bos. Kemudian jika Turki memilih mesin Rusia atau Tiongkok sebagai solusi darurat, nah maka hubungan dengan Washington dan NATO
berpotensi makin retak. Dapat memicu sanksi lanjutan, bahkan membuat jet tempur KAAN sulit diterima oleh pasar barat, bos. Namun, krisis ini juga bisa jadi katalis besar untuk kemandirian industri Turki. Jika mereka berhasil, maka Turki bakal lahir sebagai produsen mesin jet strategis baru. Kemudian, dampaknya bagi Indonesia yang sudah teken perjanjian dan mungkin sudah berinvestasi dalam program ini, mungkin ya bos. Nah, situasinya kini bagai pedang bermata dua. Nah, mengapa Mimin bilang bagai pedang bermata dua? Pasalnya di satu sisi, memang Indonesia memperoleh peluang akses teknologi avionik dan radar AISA Turki, serta kesempatan transfer teknologi yang jarang ditawarkan oleh pihak barat, bos. Namun di sisi lain, ketidakpastian rantai pasok mesin dapat mempengaruhi timeline pengiriman dan interoperabilitas dengan pesawat lain di TNI Angkatan Udara. Jika Turki beralih ke mesin Rusia atau Tiongkok untuk jet tempur KAAN-nya, maka akan ada implikasi diplomatik, bos, yaitu tekanan dari sekutu barat, kesulitan suku cadang, hingga masalah sertifikasi. Dan oleh karena itu kalau Mimin melihat masalah ini, jika Indonesia ingin tetap bertahan pada proyek jet tempur KAAN ini, maka Indonesia perlu bersikap realistis nih, bos. Yaitu contoh menuntut klausul perlindungan dalam kontrak kerjasama. Kemudian bisa meminta opsi mesin alternatif, serta memastikan dukungan logistik jangka panjang, bos. Dan lebih penting lagi, ini adalah sebuah pelajaran strategis, di mana proyek pertahanan tingkat tinggi selalu terikat dengan geopolitik. Sehingga diversifikasi pemasok dan perencanaan cadangan menjadi kunci. Bagi Indonesia, jet tempur KAAN memang tetap menarik nih, tapi pendekatannya harus cerdas, fleksibel, dan penuh perhitungan agar ambisi kemandirian pertahanan tidak justru terhambat di meja politik negara lain, terutama dengan negara yang mau menang sendiri seperti Mama Rika. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih, bos? Silakan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar kedua, kebalikan Turki nih. Jadi admin kutip dari Indo Militer, setelah Perindavan India sukses besar dengan program jet tempur Su-30 MKI-nya, India kini kembali melangkah lebih berani, di mana kali ini New Delhi mengincar jet tempur generasi kelima andalan raski-raski Rusia, yaitu Sukhoi Su-57. Tak tanggung-tanggung, bos. Rencana ini pun bukan hanya pembelian biasa, dan berdasarkan laporan media lokal India, The Print, Kementerian Pertahanan India tengah mengevaluasi pengadaan 2 skadron Su-57 langsung dari Rusia, dan 5 skadron tambahannya akan diproduksi di dalam negeri melalui lisensi. Artinya, India bisa mengoperasikan hingga 140 jet tempur stealth tercanggih besutan Pak De Putin dan membuat Su-57 made in India. Nah, mantap jos nih. Seperti contoh keberhasilan Su-30 MKI, maka produksi lokal akan digarap di fasilitas Hindustan Aeronautics Limited atau HAL di Nasik. Strategi ini bukan sekedar memperkuat Angkatan Udara India, tapi juga mendorong industri pertahanan nasional India naik kelas. Pasalnya Su-57 ini pun dipandang sebagai solusi untuk menutup kesenjangan kekuatan udara, terutama setelah terbongkarnya kelemahan Rafale saat operasi Sindor Pakistan kemarin, bos. Dengan jangkauan super jauh, kemampuan siluman, hingga rudal hypersonic yang siap meluncur, Su-57 dianggap game changer di Asia Selatan. Dan jet ini bukan cuma dapat menjaga langit India, tapi juga dapat memberikan efek gentar bagi lawan yang coba mendekat. Dan langkah India ini jelas sinyal serius bahwa mereka tak hanya mengejar kemandirian pertahanan, tapi juga siap tampil sebagai kekuatan udara utama dunia. Nah loh, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.